Film dibuka dengan gegernya warga waktu nelayan nemu mayat nyangkut di jaring. Orang-orang percaya kepala mayat hilang dimakan jernun, hantu seram penunggu sungai. Sebelum mayat dikubur, dukun pakai jutsu Shikifujin biar arwah gak gentayangan. Anehnya, perut si Fulan terlihat bergerak. Oh my god, muncul biju lamang, tapi yang lebih ngeri sudah 8 orang tewas dan mayat mereka dikubur di hutan guna menghindari petaka. 5 hari sebelumnya, keponakan Moon hilang, sendalnya baru ketemu di pinggir sungai. Malangnya orang-orang takut mencarinya, bahkan pemimpin distrik gak mau ikut terlibat. Karena itu Moon nyewa detektif Kin buat bantu nyari Nga yang hilang. Saat Kin tiba di distrik, tak ada yang lebih aneh dari ibu-ibu yang mimisan tanpa sebab. Tak lama kemudian Kin sampai di depan toko, tapi kata orang situ, Moon pergi ke rumah kepala distrik buat ngurus urusan keponakannya. Akan tetapi gak gampang buat ketemu sama orangnya. Kepala distrik itu tipikal pejabat Konoha, munculnya pas kampanye doang. Melihat Kin datang, Moon merasa ada harapan, tapi di sisi lain juga cemas. Soalnya kasus yang mereka hadapi ini kelewat mistis. Orang-orang yakin Nga hilang bukan karena ulah manusia, tapi diambil jernun. Konon makhluk itu suka menarik kaki orang yang beol di dalam air. Itulah kenapa warga gak berani bantu. Di tengah penyelidikan, Kin melihat warga menyalakan dupa. Usut punya usut, orang di sini percaya benda itu buat ngusir jernun yang kadang muncul di darat. Begitu sampai di rumah orang tua Nga, Kin langsung nanya pacar anaknya, barangkali Nga bukan hilang tetapi kawin lari. Mendengar itu mendadak Agus bereaksi aneh. Moon tiba-tiba teringat, di malam sebelum Nga hilang, kamarnya dimasuki maling. Maling itu mencuri kotak perhiasan dan menghancurkan keramik. Dalam duel itu malingnya sempat dicucuk pakai kondek. Saat mengecek kamarnya, Kin merasa janggal, padahal Nga orangnya sederhana tapi punya keramik mehong. Lantas Kin lanjut pergi ke sungai buat mencari sendal milik Nga di kelangkang tempat menyegel benda terkutuk. Di sela sendal itu, Kin menemukan biji jengkol misterius. Hingga tiba-tiba Ujang Bilal, Kin bukan detektif yang pertama. Sebelumnya pernah ada tapi semuanya kabur di teror hantu jernun. Untuk itulah dia ngajak Kin bertemu dukun. Sementara di rumah kepala distrik, anak perawannya bernama Tuyet bersiap mau mandi. Tapi baru buka sempak, tiba-tiba sontak seisi rumah kalang kabut, mereka menemukan Tuyet yang ketakutan. Katanya nyaris diewewe hantu jernun. Meski begitu, ortunya nyuruh tutup mulut dan bisa dilihat Tuyet sampai mimisan. Di sisi lain, dukun sakti melakukan ritual talu manuk yang secara ajaib membentuk kata bunuh, yang artinya jernun hanya makan kepala manusia yang kepuhunan. Lalu ia memberikan dupa dan jimat kepada Kin sebagai perlindungan. Merasa tak manuk akal, Kin lalu bertanya, di mana bisa menemukan biji jengkol. Melihat benda itu katanya banyak ditemukan di air terjun. Lantas Kin dan Mona langsung menyusuri aliran sungai, hingga tak lama kemudian Kin menemukan pohon jengkol. Tak jauh dari situ, ada noda darah mengering. Melihatnya, Moon langsung merasa cemas. Di tengah itu, Kian tiba-tiba bertanya latar belakangnya. Lantas Moon bercerita, ibu Nga diusir karena berselingkuh, sementara ayahnya menganggap Nga anak haram dan membencinya. Sehingga Moon lah yang mengasuhnya sejak bayi sampai menjadi seller. Nó còn nhỏ xíu, tôi không xứng đáng có một người. Tôi bỏ nó đi. Merasa tak ada yang disembunyikan lagi, Kin menyimpulkan terjadi sesuatu pada Nga di air terjun itu. Karena sudah kesorean, mereka pun langsung pulang. Hai Mẫn, sáng sớm ngày mai mình sẽ theo manh mối khác. Di malam hari saat sedang lembur, Kin melihat nama tag tertulis di keramik. Hingga tak lama kemudian Kin mendadak mimisan tanpa sebab. Mungkin karena capean, Kin tak sadar sampai molor di meja. Di dalam mimpinya, ia melihat Nga tersesat di alam goib.
Astagfirullah, jangan-jangan itu pertanda buluk. Kini yang ketakutan langsung pakai dupa pemberian si dukun. Benar saja, tak ada yang aneh setelah itu. Kể với hai Mẫn, ngày hôm đó Nga Chỉ thấy Nga đi về hướng Nam. Di hari berikutnya mereka bertemu dengan seller di pasar. Sebelum Nga hilang dia melihat Nga bertengkar dengan Tuyet. Entah kenapa di hari itu Nga tutup toko lebih awal dan pergi sendirian ke arah lokasi air terjun. Là cô Tuyết, ái nữ nhà quan huyện. Berdasarkan keterangan saksi, mereka langsung mendatangi kepala distrik Lim. Sebagai detektif kerajaan, Kian berpangkat lebih tinggi darinya. Setelah menjelaskan tujuannya, mereka dipersilahkan masuk. Tuyet langsung ditanyai tentang COD-an dengan Nga. Ia pun mengaku sempat bertengkar dengannya perkara salah warna orderan. Karena menolak membayar, Nga ngancam minta uang kepada Tek, tunangannya. Dengan alasan itu mereka pun mendatangi rumah Tek, tapi kata orang tuanya, Tek belum pulang sudah seminggu. Mungkin lagi nongkrong di bengkelnya di rumpun bambu. Nah, setelah orang tuanya spill keramik milik anaknya, Kin langsung curiga. Soalnya keramik bikinan Tek nggak dijual untuk umum, apalagi kepergiannya berbarengan dengan hilangnya Nga. Lantas Kin dan Mona pergi mencari Tek. Di sepanjang jalan bisa dilihat lokasi itu sunyi, tempat yang ideal untuk psikopat. Saat melihat rumah, Kin masuk sementara Moon menunggu di depan. Hingga tiba-tiba pintu menutup sendiri. Di depan sana Kin melihat siluet wanita. Astagfirullah, bayangan mengerikan tiba-tiba menghilang. Merasa ada yang gak beres, Kin langsung memeriksa sekitar sampai akhirnya dia mencium bau busuk yang berasal dari anyaman tikar. Dari baunya saja sudah jelas itu bukan bayi ketupat. Belum sempat dibuka tiba-tiba terdengar teriakan Moon. Sontak Kin langsung nyari sumber suara. Dan betapa kagetnya dia saat melihat Tek berdiri di situ. Tanpa pikir panjang, Kin menghunus pedangnya, menuduh Tek sembunyikan mayat. Tapi pas ditunjukin, ternyata bantal burik. Meski malu sendiri, Kian tetap nekat nanya soal keramik yang ditemukan di kamar Nga. Soalnya mustahil barang yang gak dijual bisa nyasar di kamarnya. Mendengar itu Tek buka suara. Dengan wajah nelangsannya, ia mengaku keramik itu hadiah darinya. Sebenarnya ia dan Nga sudah pacaran sejak 3 tahun yang lalu. Akan tetapi hubungan itu sengaja dirahasiakan karena belakangan baru ketahuan Tek rupanya sudah dijodohkan sejak kecil. Jadi tak heran tak seorang pun yang tahu hubungan mereka, termasuk Bibi Moon. Cái số em nó vậy rồi. Làm sao mà hiểu được chuyện hôn nhân? Sao anh biết? Đó là tình yêu. Hingga tibalah di hari persiapan pernikahan, tapi tanpa diduga Tek mengajukan satu permintaan aneh. Ia bilang kalau menikahi Tuyet maka harus menikahinya sebagai istri kedua. Kepala distrik yang mendengarnya langsung migrain dan menganggap itu penghinaan, alhasil pernikahan resmi dibatalkan. Namun menurut Tuyet, alasan sebenarnya jauh lebih rumit. Pernikahan itu gagal karena Nga memaksa Tek menikahinya dengan alasan karena terlanjur bunting. Nga juga mengancam bakal nyebarin aib kalau Tek nggak mau tanggung jawab. Karena terus ditekan ditambah keluarganya yang juga nggak setuju, Tek yang awalnya masih waras pun perlahan mulai gelap mata. Mendengar itu Tek langsung mengamuk dan membantah tuduhan tersebut. Tapi melihat reaksi Tek sampai segitunya, Moon curiga Nga bertengkar dengan Tek di air terjun lalu dibunuh. Akan tetapi gak ada bukti. Singkat cerita, Kin mulai kelimpungan menghadapi kasus rumit ini. Pasalnya ada 2 orang yang berpotensi jadi tersangka. Melihat sikap Tek yang gampang meredup, Kin berspekulasi mungkin dialah yang membunuh Nga karena terpaksa. Bahkan muncul dugaan kalau Tek nyewa maling buat menghancurkan keramik peninggalan jejak masa lalu mereka. Karena itu satu-satunya cara buat nyambungin benang merah kasus ini, Kin harus menemukan maling itu terlebih dahulu. Di hari berikutnya, Moon mengadakan lomba suriken. Siapapun yang berhasil mencucuk papan bakal dapat gelang giok hijau. Tujuan permainan ini buat mengungkap maling dengan ciri luka di tangannya. Hingga tak lama kemudian maling itu ditemukan. Rupanya dia mantan pembantu kepala distrik bernama Dong. Trộm đồ của Quang. Lôi Đông ra giữa chợ mà đánh. Diam-diam mereka mendatangi rumah Dong yang jauh dari pemukiman warga. Di dalam rumah itu banyak keramik curian disembunyikan persis di bawah tumpukan kayu, termasuk gelang dan kotak perhiasan milik Nga. Begitu Dong datang dan tahu dia dalam masalah, sontak dia kabur.
Bisa dilihat Dong berlari seperti Sasekeh. Hingga tak lama Dong tertangkap. Con vô đó chỉ để ăn trộm. Dong mengaku menjadi pencuri sejak dibikin cacat dan dipermalukan kepala distrik. Namun ia membantah disuruh Dong, katanya itu murni pencurian. Tapi Kian terus menekannya hingga akhirnya Dong membuka rahasia. Pada malam itu ia melihat istri kepala distrik berselingkuh dengan ayah Nga. Dong sampai menduga bisa jadi Nga tahu semua perselingkuhan itu dan itulah sebabnya dia dibungkam. Mendengar itu Moon langsung syok parah. Dirasa manuk akal mereka pun mendatangi ayah Nga. Lantas Kian memaksa Agus bicara soal perselingkuhan itu. Ternyata di malam itu istri kepala distrik datang menyogok Agus guna memisahkan anaknya dari Tek. Meskipun gagal, namun Agus tetap merasa bersalah. Vậy ra Alhasil mereka pun langsung nyambangi keluarga Lim. Kini segalanya mulai ketahuan. Tek sedari awal berkata jujur, tapi Tuyat malah kebalikannya. Intinya Tuyat sakit hati dan rupanya sengaja bikin opini supaya Tek kena tuduhan atas hilangnya Nga. Kin dengan otak encernya menyimpulkan Tuyat sebenarnya datang mengancam Nga dengan dalih COD-an dengannya. Akibatnya Nga yang ketakutan menuruti kemauan Tuyat yang mengajaknya bertemu di air terjun. Di sanalah mereka bertengkar hebat perkara rebutan cacing si Tek. Dengan bukti darah plus jengkol, Kin yakin Tuyat membunuh Nga di air terjun. Terlebih Moon melebihkan cerita yang membuat Tuyat terpojok. Tuyat yang kepancing mendadak mimisan dan melihat hantu gerak. Melihat arwah Nga yang melotot, Tuyat akhirnya mengaku dialah yang menyerang Nga di air terjun. Pertengkaran itu berakhir tragis di mana kepala Nga bocor halus akibat hantaman batu. Namun di saat itu Nga cuma pingsan. Karena panik, Tuyat melarikan diri. Mendengarnya sontak Moon mengamuk. Meski ortunya punya jabatan, tapi akibat perbuatannya sendiri, Tuyat ditahan dengan tuduhan penganiayaan. Sementara nasib Nga yang pingsan masih belum jelas. Hai Mẫn. Di malam hari ketika Kin lagi makan ngok-ngok, mendadak suasana mencekam. Air di tempayan tiba-tiba penuh seolah ada avatar pengendali air. Hingga tiba-tiba Kin melihat sosok telentang. Tak yakin dengan apa yang dilihatnya, Kin buru-buru ambil petromak guna memastikan. Astagfirullah, lagi-lagi Kin diberi penglihatan. Untung wakilnya datang menyadarkan Kin yang ketakutan parah. Tapi karena gengsian, Kin tak cerita soal penampakan barusan. Kedatangan wakilnya ini ternyata membawa berkas kasus kepala buntung di distrik itu. Dari sekian kasus cuma satu yang beda, di mana 30 tahun silam 14 orang dipenggal karena memberontak. Mengetahui itu lantas Kin minta wakilnya selidiki kasus itu lebih lanjut. Dạ. Keesokan harinya Nyonya Fin minta Pasu upayakan sesuatu demi anak mereka yang dipenjara. Akan tetapi Lee menolak tegas karena takut kasus lainnya ikutan kebuka. Tanpa disadari asisten mereka, Markonah nguping percakapan rahasia itu. Setelah Lim pergi, Markonah menemui Nyonya Fin. Katanya dia diutus seseorang buat kasih tahu kalau Nga masih hidup. Mendengarnya Nyonya Fin kaget setengah mati. Tapi orang misterius itu minta bayaran buat memenggal kepala Nga biar seolah kematiannya gara-gara jernun. Dengan begitu Tuyet terbebas dari tuduhan. Dirasa manuk akal, di malam harinya Markonah menyerahkan uang dan bilang Nyonya Fin nyicil bayaran. Merasa situasi sudah aman, lantas pria itu pun membuka topengnya. Rupanya dia adalah Dong. Dong dan Markonah ternyata pasangan kriminal. Merekalah yang sembunyikan Nga di sebuah gua gelap dan suram. Flashback seminggu yang lalu. Saat Tuyet menabuk kepala Nga, Markonah melihat semuanya. Tanpa ragu ia minta bantuan Dong. Namun Dong justru memanfaatkan kekacauan itu untuk membalas dendam. Ketika Nyonya Fin dan Tuyet kembali ke air terjun, Nga sudah hilang. Dong lalu memanfaatkan kondisi itu untuk memeras keluarga Lim, sementara Markonah berperan sebagai penghubung antara kedua belah pihak. Agar aksinya tidak ketahuan, Dong menghanyutkan sendal milik Nga sebagai bukti dan ancaman. Melihat hal itu dan demi menyelamatkan anaknya, Nyonya Fin akhirnya membayar Dong. Namun hingga hari ini Nga belum juga dieksekusi. Rupanya Dong belum puas dan terus menekan keluarga Lim. Tapi malam ini Nga akan dipenggal karena Nyonya Fin sudah membayar double. Akan tetapi menurut Markonah tindakan itu kelewat barbar. Namun sayangnya Dong yang bersumbu pendek tak menghiraukan, malah menghajar Markonah. Đừng có giết tôi.
Keesokan paginya warga digemparkan dengan penemuan mayat perempuan. Semua orang langsung percaya Nga menjadi korban ke-9 hantu Jernun. Melihatnya, Moon menjerit histeris. Sementara itu Agus yang menyaksikan anaknya tewas hanya bisa menyesali perbuatannya sendiri. Padahal dulu Nga sudah cucu sama cacingnya si Tek, tapi Agus malah sibuk memisahkan mereka berdua. Frustrasi dan penuh penyesalan, Agus pergi ke hutan bekantan untuk bundir. Di sisi lain, Kien yang tak percaya dengan kematian Nga, pergi bersama dukun buat bongkar kuburan korban hantu Jernun. Meski dukun sudah memperingatkan tindakannya ini bisa mengundang kutukan, namun Kien merasa bodoh amat. Setelah dukun melepaskan segel Madala, Kien langsung menggali kuburan satu persatu, sampai akhirnya kelelahan dan mimisan. Hingga tak lama dia menemukan kejanggalan. Sontak Kien menemui Moon, dan tiba-tiba bilang mayat itu bukan Nga. Karena Nga menghilang semingguan, harusnya mayatnya sudah membusuk. Apalagi dari penemuannya menunjukkan potongan kepala dilakukan dengan parang bukan dicupang setan. Untuk memastikannya mereka mencoba sendal milik Nga dan benar, gak cocok di kaki mayat, apalagi ukuran bukitnya yang kelewat besar. Nếu đây không phải là Nga. Melihat hal itu, Moon menduga Nga masih hidup, mungkin ditawan keluarga Lim. Akan tetapi Kien merasa ragu, kalau mereka mau menutupi kasus anaknya, kenapa mesti repot mencari mayat pengganti, mending sekalian pakai yang asli. Dirasa manduk akal hingga tak lama Moon teringat gelang milik Nga yang ditemukan di rumah Dong. Gelang yang tak pernah lepas dari tangan pemiliknya, sehingga satu-satunya penjelasan Dong mengambilnya langsung dari tangannya. Mà mẹ, rõ ràng Con vẫn còn tội hành hung. Sementara itu Nyonya Vin mengunjungi Tuyet di penjara untuk membahas strategi di persidangan nanti, sehingga mereka perlu tahu siapa saksi mata yang melihat Tuyet bertengkar dengannya. Di tengah percakapan itu Tuyet tiba-tiba teringat, mungkin Markona lah yang mengikutinya ke air terjun, terlebih Markona orangnya kepoan. Mendengar hal itu Nyonya Vin langsung panggil Markona. Alhasil Markona didesak berkali-kali dan akhirnya dia mengaku disuruh Dong. Nó là cái thá gì? Là mày chưa gây ra đại họa. Nó đâu còn cái... Yang lebih mengejutkan, Nga ternyata masih hidup. Mayat yang ditemukan kemarin rupanya mayat ibu-ibu kompleks. Merasa ditipu, Nyonya Vin langsung panas dada. Karena Markona berani jujur, lantas ia memaafkan, tapi dengan satu syarat. Markona bantu membalas Dong dan membunuh singa. Dirasa mudah, Markona pun setuju. Apalagi ia memang dendam karena digampar Dong kemarin. Di tengah perjalanan bisa dilihat Nyonya Vin kasih racun babuy ke Markona. Melihat reaksinya langsung Nyonya Vin bilang dia sudah tahu semuanya, dan kedatangannya ini untuk berunding mencari jalan tengah. Tak pakai lama setelah Dong terlihat tenang, Markona ke belakang guna menyiapkan minuman beracun. Sementara itu mereka tak sadar Qin menguping di luar rumah. Lantas Nyonya Vin memberikan uang 2 kali lipat agar Dong kali ini serius membunuh Nga. Namun melihat gelagat mereka yang mencurigakan, Dong langsung membunuh Markona. Tahu menjadi sasaran berikutnya, Nyonya Vin langsung mengancam. Katanya jika sampai itu terjadi berarti Dong tidak mendapatkan uang asli yang disembunyikan di suatu tempat. Saat diperiksa tas itu ternyata isinya batu kali. Karena mata duitan akhirnya Dong setuju buat membunuh Nga, lalu mereka pun pergi ke gua tempat di mana Nga disekap. Diam-diam, Kien dan Moon terus mengikuti mereka. Melihat Nga yang masih hidup, Moon spontan ingin menolong akan tetapi ditahan karena harus menunggu waktu yang tepat. Sementara itu mereka keluar membawa Nga untuk melihat uang yang dijanjikan. Namun diam-diam Nyonya Vin sudah menyiapkan senjata akan tetapi Dong malah menyuruhnya berjalan di depan. Tak lama berselang mereka pun tiba di tempat uang disembunyikan. Lantas Dong menyuruh Nyonya Vin menggali sementara ia memperhatikan. Pas melihat uang asli mendadak mata Dong berubah kuning. Kesempatan itu dimanfaatkan Nga untuk kabur. Melihat momen yang tepat, Kien keluar dari persembunyian. Sementara Moon berusaha mengejar Nga yang ketakutan. Melihat hal itu, Dong menyuruh Nyonya Vin mengejar mereka. Kien sempat minta Dong untuk menyerahkan tetapi Dong justru melawan. Mendadak tubuhnya tegap. Ternyata selama ini Dong pura-pura bongkok.
Sementara itu Moon masih terus mengejar Nga yang ketakutan. Mungkin karena gelap sehingga Nga tidak mengenalinya. Di tengah pertemuan haru, rupanya Nyonya Fin berhasil menyusul. Alhasil terjadi adu mekanik. Spontan Moon menyuruh Nga segera pergi. Cỡ con mẹ này. Di sisi lain, Qian masih bertarung brutal. Namun tiba-tiba saja ia melihat sosok Jernun yang membuatnya kehilangan fokus, akibatnya Qian berkali-kali dicucuk. Sementara itu, Moon dikalahkan emak-emak. Alhasil ia nyaris dibacok, untungnya Nga kembali. Akan tetapi mendadak penyakit ayahnya kambuh. Đã mất công. Qian dan Dong mereka sama-sama sudah kelelahan. Tapi ketika melihat sebatang kayu, sontak Qian menendang Dong. Tanpa sempat menghindar, tubuhnya terpental tewas tertusuk kayu mati. Hingga tak lama Moon datang dan katanya keadaan Nga baik-baik saja. Meski Qian terluka parah, tapi beliau masih bertahan hidup. Tapi bagaimana dengan hantu Jernun? Apakah masih membunuh warga? Nah, simak baik-baik. Keesokan harinya, orang-orang dibuat gempar saat melihat Nga yang ternyata masih hidup. Mendengar kabar itu, Tek langsung datang. Ketika melihatnya, sontak Tek berhambur memeluk kekasihnya. Sementara nasib Nyonya Fin, dia jebloskan ke penjara kena pasal 69 KUHP. Singkat cerita, setelah Qin pulih total hari itu juga ia bersiap kembali ke ibu kota. Mon yang kegatelan minta Qian datang di lain waktu. Qian mengiyakan dan berjanji akan kembali lagi demi menuntaskan misteri hantu Jernun. Di tengah percakapan muncul pertanyaan yang sudah lama terlintas di benaknya. Tentang Moon yang entah kenapa tak pernah melihat hantu Jernun. Padahal semua orang termasuk dirinya sendiri pernah melihatnya. Usut punya usut, ternyata Moon tak pernah pakai dupa dari si dukun. Mendengar hal itu, Qian segera pergi menemui tabib di kerajaan, lantas tabib pun memeriksa dupa tersebut. Setelah diurai, katanya terdapat garam Cina, zat yang dapat membuat orang berhalusinasi. Oh my god, pantasan banyak orang mimisan dan melihat Jernun. Mengetahui fakta itu, Qian segera memimpin pasukan guna menyergap rumah si dukun. Masih ingat dengan kasus 30 tahun silam di mana 14 orang dipenggal karena dituduh pemberontak, namun sebenarnya ada 15 orang terdakwa. Có 14 người bị bắt và xử trảm. Yang ke-15 itu si dukun. Hanya saja saat itu dia belum balik dan berhasil kabur dari distrik itu. 30 tahun kemudian, ia kembali ke distrik dan menyamar sebagai dukun sakti. Sejak saat itulah kisah tentang hantu Jernun mulai menyebar, membuat orang berlomba-lomba pakai dupa buatannya tanpa tahu dupa itu mengandung garam halusinogen. Namun sebelum penggerebekan, si dukun rupanya berhasil kabur dan meninggalkan sepucuk surat untuk Qian. Isi surat itu menyatakan sumpah balas dendam atas keluarganya yang difitnah oleh keluarga Lim CS Ume sebuah jabatan. Ia bersumpah takkan berhenti sebelum dendamnya terbalas. Quy chính là vì mưu đồ, những kẻ còn lại. Melihat kepala Lim terpenggal, Qian memutuskan memburu si dukun walau harus menempuh perjalanan hingga ke ujung dunia. Dan film pun berakhir.